Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perwakilan dari Lamongan ini, Pak. Lamongan. Ya. Berapa orang? 7 orang. 7? Ya. Berangkatnya kapan? 2 hari ini. Kemarin kesasar. Kesasar? Sampai Emang Jogja. saya doain, Bu. Ya malam saya tahajud biar kesasar. Ya. Terus pertanyaannya apa? Saya di sini ingin lunas hutang tanpa jual aset. Ya tadi yang saya ajarin tadi. Ya. Sama bener kayak Bapak Dan tadi. kedua itu, Hah? saya ingin sukses di PT. Maksudnya? Sukses kerja di PT itu. Kerja di PT. Ya. Bisa gak nih berlaku semua ya kalau Bapak dan Ibu masih kerja karir? Bisa gak Ibu kalau pagi mandi habis andukan, Ibu dan Bapak wajib ngeremes alat kelamin RDA ya jadi. Alat kelaminnya Ibu diremes, taruh di muka. Pimpinan perusahaan, semua karyawan sayang, nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Jadi nanti pemilik perusahaan lihat Ibu sayang, bawaannya pengen naikin gaji aja. Nah ini berlaku coba. Karena kan tadi saya udah bilang, bos gimana bos interviewnya? Wow, mantap Ji. Meraktekin apa? Itu habis mandi, habis andukan kering, sebelum saya pakai celana, pakai baju, saya remes alat kelamin saya di kamar. Saya taruh di muka saya. Nah, maksud saya coba itu dipraktekin dulu. Iya, Pak. Atau Ibu ngomongnya gini, koperasi ngasih uang saya, koperasi ngasih uang saya. Bisa juga kalau Ibu pengen ngajuin pinjaman koperasi di kantor, di PT, bebas. Oke? Oke. Ada lagi? Tidak. Oke, mana orang Lamongan lagi? Kasih Lamongan dulu yang bertujuh biar selesai jauh banget dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lamongan. Saya punya anak angkat, Pak. Laki perempuan? Laki-laki. Umur? Umur 14 tahun. Tapi mbuling, Pak. Mboten purun mondok dipondokaken niku mantuk mawon. Gampang. Nah, sepeda motor niku bensin 2 liter mboten cukup 1 hari. Gampang, Bu. Sekarang tidur di rumah apa tidur di luar dia? Saniki terpondok malih. Oh, udah di pondok. Oh, ya udah kalau udah di pondok, Ibu cari fotonya, Ibu tulis nama anaknya Bin, nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Betah di pondok. Terus apalagi terserah Ibu tulis nanti, nurut, manut, katut, tunduk sama Ibu, betah di pondok. Nanti Ibu kempit fotonya di alat kelamin Ibu. Fotonya dikempit, kecil, dikempit. Kalau mau tidur, umur Ibu berapa? Umurnya Ibu berapa? Ini anak-anaknya ini, tapi anak angkat saya. itu saya kan. Itu harus saya, mak angkatnya apa, mak kandungnya apa? Sama ibunya bisa, sama ibu angkatnya saya bisa. Bisa. Oh, iya. Tinggal di alat kelamin Ibu dikecilin dikit aja. Punya Ibu agak oblak. Yang kedua, Pak. Suami saya ini di Malaysia. Saya ingin sekali suami saya dapat kerjaan banyak, sehat. Sama fotonya suami Ibu ditulis suami nama Bin, suami dapat kerjaan, suami ini, ya saya nggak tahu, tulis Ibu apa, tulis, nah dikempit juga di alat kelamin Ibu. Sekarang pertanyaannya, muat gak tuh dua foto? Kalau nggak muat, ya dibubut sedikit, dibubut, dikikir. Ada lagi? Sudah, Pak. Ya. Yuk Lamongan mana? Ada mau nanya lagi gak Lamongan yang jauh Lamongan? Yuk pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggih, kula lagi suruh mriki. Gak apa-apa nanya bahasa Jawa gak apa-apa. Nanti kan yang lain pada masuk UGD. Dah nanya pakai bahasa Jawa. Kula lagi sakitnya. Deketin mic-nya, deketin mic-nya, deketin mic-nya, deketin mic-nya, mic-nya deketin. Nah cedaken. Kula niki sakit linu, Pak. Kula niki Sakit nopo? linu. Linu. Kata dokter nopo penyakitnya kata dokter?
tulang nih. Nggih. Ibu anaknya pinten? Sekawan. Sekawan. Nggih. Sekawan tuh pinten? Oh iya, 4. Bu, det yang setri, putrine putrane, sekawan, Nggih. emang rata-rata dengkulnya ngoten. Obatnya gampang bu, ibu nyari centong apa bahasa Jawanya? Ibu, Intong. ya ibu nyari centong kayu, Nggih. teng Lamongan, Nggih. teng kampung-kampung. Nggih. Nah nanti centongnya Nggih. digosok, mengandap, mengisor, Nggih. digosok ke bawah, digosok ke bawah 99 kali, sehari 3 kali. Nah umurnya ibu pinten? Sweet. Umur ibu pinten? 65. 65. Nggih. Boten sampai 65 hari sembuh total. Amin. Obatnya centong kayu. Harus centong kayu. Nah, ibu harus cari di kampung-kampung, cari. Nah, nanti di onten nggih. Sakit Pun nggih. gadah, kula pun gadah. Oh, banyak. Nggih. Oh, centongnya gede. Nggih. Wageng Pak samenten nambah niki. Oh iya, gede Nggih. pundi kari alat kelamin ibu. Nah, dicentongin, Bu. Nggih. Sembuh. Nggih. 99 kali nyentongin, sehari 3 kali, nggak sampai 60 hari sembuh. Nggih. Haji Marco contohnya. Kula niki sampun sembuh, nek pun sembuh kula naik pengen naik kaji, Pak. Oh saged, gampang. Jadi ibu, Nggih. ini ajeng numpak haji, Nggih. ibu mendingan naikin Pak Haji. Gampang bu, gampang. Ibu, ini ilmu baru ya Pak. Ilmunya namanya ilmu nular. Ibu remes alat kelamin ibu. Nah, teng kampungnya ibu, onten boten tiang sing pun berangkat haji. Nah, ada. Nah, ibu salaman sama dia. Ketularan ya, saya berangkat haji tahun depan ya. Ketularan ya, nanti tahun depan ibu berangkat haji. Itu pasti. Ini udah dipraktekin kok. Yang umroh juga begitu. Remes buat salaman. Pasti saya ketularan juga berangkat umroh. Pasti begitu. Pura-pura dolan mawon tenggene grione. Pura-pura main di rumahnya Bu Haji, pura-pura Bu Haji. Sehat, salaman. Itu nggak sampai 2 tahun, 3 tahun kelamaan, setahun. Jadi hari ini tahun 2024 salaman, 2025 langsung pada berangkat. Amin. Ini ilmu baru. Amin. Ini ilmu baru. Amin. Coba dipraktekin. Nah, nanti kalau bapak dan ibu emang remes alat kelamin buat salaman dan bener berangkat, wajib bapak dan ibu harus nunduk kepalanya ke bawah dan ngucapin terima kasih sama alat kelamin. Makasih ya. Ya kan, ini berjasa. Ya kan? Dan jangan lupa setelah itu buru-buru diasuransiin. Karena lagi ada diskon. Anten malah. Sampun, tepuk tangan dong untuk Lamongan. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Lamongan dulu biarin ya, jauh dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya kan kerja bisnis onlinean Pak Haji. Bisnis onlinean. Iya, terus habis ini kan ini ada promo. Pertanyaannya apa? Ada promo reward. Gimana supaya saya cepat istilahnya ikut katut dapat Targetnya terlampauin. Iya, targetnya Bisa kan ditargetin terlampaui. 100, kalau bisa dapetnya 110. Iya, Gampang Bu. Ibu colek alat kelamin ibu dagang online-nya pakai HP apa pakai laptop? pakai HP. Nah, colek alat kelamin, gosok di HP-nya. Target terlampauin, target terlampauin, target terlampauin, target terlampauin. Terus 99 kali, ulang-ulang sehari 9 kali. Sesuai umur saya.
Hah? Sesuai umur saya. Iya, umur ibu berapa? 56. Nggak sampai 56 gitu. Ji, ntar lecet gak alat kelamin gua pakai betadin. Namanya juga murah meriah begitu. Bisa. Nah, kedua, ibu kalau habis mandi, gosok alat kelamin ibu, mau di kamar atau di kamar mandi, setelah udah andukan, taruh di muka 9 kali. Ulangi lagi 9 kali yang kedua, taruh di muka yang kedua sampai 9 kali. Target saya terlampaui. Bukan target saya tercapai, bukan. Nanti kalau udah tercapai berhenti. Target saya terlampaui. Kayak Mbak Nadia. Mbak Nadia ditarget sama BRI, uang masuk 460 miliar. Mbak Nadia masuk 1 triliun setahun. Setiap mandi ya itu Pak ya? Hah? Setiap kita Iya, mandi. ibu mandinya sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Itu alat kelamin gak lecet. Ya, sehari 3 siang, kali. sore, Pak Haji. Ya, jadi 3 kali. Jadi 3 kali. 9 kali 3, ulangi lagi sampai 9 kali. Oke? Ya ada lagi Pak Haji. Ya. Anak saya kan buka warung kopi. Itu sepi. Kayak orang itu ndak lihat kalau itu ada warung kopi. Oh, gampang Bu. Rendam celana dalamnya anak ibu, dicawik-cawik di depan warung kopinya. 1. Kedua, pada saat orang minum kopi, pada saat nyeduh kopinya, pada saat ngaduk pakai sendok, ibu nyebut alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, enak. Anak saya yang buka, bukan saya, anak saya. Iya, yang ngaduk anak ibu diajarin pada saat ngaduk kopinya. Yang makan balik lagi, bawa teman-temannya, yang ngajak makan lagi, bawa teman-temannya balik lagi. Nanti balik lagi. Kalau ibu nggak percaya, ibu jangan pulang dulu ke Lamongan dari sini. Nanti ibu naik Grab. Ibu kesini naik apa? Nyewa mobil Pak. Oh, nyewa mobil. Ya udah, bilang ke tukang sewa, anterin saya ke tempat dagangnya Teh Usi di Karang Tengah, Lebak Bulus. Dia dagang sotomi, omsetnya per hari 40 juta. Orang dagang sotomi itu semangkok, biasanya paling mahal 15.000, 20.000. Tapi Teh Usi dagang sotominya semangkok 40.000, nasinya 5.000. Kok bisa? Pada saat Teh Usi bikin bumbu, dia sebut alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Yang makan enak, balik lagi. Pembeli pada datang. Ah, begitu. Nanti ibu kesana, namanya di Karang Tengah, Lebak Bulus. Nanti udah dari situ ibu tinggal masuk tol pulang ke Lamongan. Teh Usi di mana-mana itu dagang sotomi cuman 20.000. Ini 45.000. Kok mau? Ya itu tadi. Hah? Iya, buktiin. Kalau saya kan nggak bisa, itu pasien saya. Sekarang emasnya Teh Usi dari ujung jempol sampai ketek. Kemarin saya nyari keteknya Teh Usi nggak ada. Isinya emas semua. Iya benar. Teh Usi sama Haji Marco sepupuan. Itu. Nah, Haji Marco papahnya itu kalau motong ayam, motong sapi, motong kambing, itu dagingnya gurihnya luar biasa. Pakai ilmu kearifan lokal zaman dulu. Jadi pada saat motong ada bacaannya. Bacaannya gimana Haji Marco? Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cerita Pak Haji tadi. Kalau bapak saya itu pas hari raya Idul Adha itu Rebutan orang-orang kampung pada Pak Haji Sadid aja yang motong, Pak Haji Sadid aja yang motong. Kenapa? Bapak saya kalau motong sapi atau kambing itu karena nggak bau amis dan dagingnya bau gurihnya atau luar biasa. Bau bandot kayak gitu. Kalau potong bebek atau apa itu juga nggak ada istilahnya harus dicuci lagi. Gak bau pakai anyir, enak, udah terbukti. Aja gitu. Jadi Ada bacaannya, bacaan ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal. ya jadi bapak saya tuh kalau hari raya Idul Adha itu wah bawa kepala kambing, kaki kambing, kulitnya juga dibawa ke rumah, banyak sekali kita panen. Jadi saya tanya ke bapak, Pak, kenapa bapak sampai terkenal banget bahwa yang motong, wah ini yang motong Haji Sadid, wah pasti enak, pasti gurih, pasti nggak bau bandot atau nggak bau amis gitu. Jadi rebutan. Jadi Ada jampe-jampenya. ternyata bapak saya bilang Pak,
Pak bacanya apa aja? Bapak pakai jangjaukan bahasa apa? Orang nenek moyang dari Sunda gitu. Jangjaukannya itu apa? Jangjaukan itu ilmu ya, kearifan lokal. Jadi bapak saya itu kalau mau potong sapi atau kambing, pertama baca bismillah dulu. Setelah itu pas dipotong disebutin dulu orang yang apa, yang kurban itu siapa. Saya pas dipotong itu bapak saya selalu bilang hanyir pindah kana geti, hapek pindah kana bulu. Jadi buang amis itu pergi sama apa? Sama darah. Terus yang bawa apak-apak itu pindah ke bulu. Jadi misalnya kalau motong bebek entok itu kan bau kan atau apa karena. Tapi kalau bapak saya yang potong itu mantap, nggak usah dicuci pakai apa-apa lagi, tapi udah baunya udah enak. Dan itu yang bikin bapak saya terkenal dengan. Coba jampe-jampenya pakai bahasa Indonesia biar bapak dan ibu nyambung. Ya, jadi pas mau potong itu pertama baca bismillah dulu ya. Karena kalau di Muslim itu kan kalau motongnya tanpa bahasa nama Allah itu jadi haram. Jadi tetap kita harus baca bismillah. Bahasa Indonesianya apa? Baca bismillahnya setelah baca bismillah, kalau misalnya ada orang yang mau kurban dibacain dulu namanya siapa, ini kurban siapa, baru dipotong dengan potongan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bin siapa dulu yang mau kurban langsung dipotong. Hanyir pindah kana geti, hapek bahasa Indonesianya pindah apa? bulu, artinya sorry. Bahasa Jadi, Indonesia. hanyir pindah ke darah, apek pindah ke bulu. Jadi dengan kata-kata itu memang simpel aja ya. Coba ulangi lagi bahasa Indonesianya apa? Pas dipotong itu amis pindah ke darah, apek pindah ke bulu. Jadi dagingnya itu nggak berbau kambing karena kan bau kambing kan. Mungkin bapak ibu juga pernah ngerasain baunya. Ini bau daging kambingnya tuh biasa banget bau. Tapi kalau bapak saya yang potong itu, insya Allah pada tahu itu yang potong Pak Isadin. Jadi saya sekarang juga kalau motong kambing atau di rumah, saya biasa bismillah dulu langsung hanyir pindah ke darah, apek pindah ke bulu. Itu subhanallah mantap. Tepuk tangan dong. Wow. Sebentar lagi kan setelah bulan puasa besok, sebentar lagi kan ada kurban itu silahkan bisa dicoba buat bapak-bapak dan yakin bisa bermanfaat buat semuanya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bapak dan Pak ibu. Haji, maaf Ya. Pak Haji, lupa saya yang dibilang Pak Haji tadi. Yang mana? Itulah yang celana dalam tadi itu direndam dulu ya. Habis itu dicawi-cawi. Iya, celana dalamnya direndam terus dicawik-cawik. Terus Nah, pada sendoknya? saat ngaduk kopi ngomong, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, enak, gurih. Balik lagi. Yang beli datang lagi, yang beli datang lagi. Iya. Belanjanya nggak nawar, uang kembaliannya nggak diminta. Nanti anak ibu kaya bukan karena dagang kopi, tapi ngambil uang kembalian yang nggak dia minta lagi. Terima kasih Pak Ya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Lamongan mana? Ada lagi habis. Assalamualaikum Pak Haji. Saya ini dari Lamongan. Deketin ke mulut. Ini. Ya. Ayo, pertanyaannya apa? Saya mari sini mau silaturahmi sama Pak Haji sampai kesasar semalam itu. Ya. Yang pertama, saya itu punya hutang hari-hari di Utang Bapak berapa? sekitar ada 1 M lebih. 1 M. Iya. Percaya gak Bapak dan Ibu? Coba Bapak madep ke belakang. Coba madep belakang. Ada orang hitam utangnya 1 miliar. Percaya gak? Nggak ada yang apa percaya. tidak, saya ini betul-betul punya hutang. Ya, utangnya kemana? Ke bank. Ke bank. Jaminannya apa? Jaminannya surat tanah lah. Nah, jaminannya rumah atau tanah. Surat rumah ya ada, surat tanah ya ada. Ya udah, Bapak copot celana dalam Bapak, dilapin di
pintu rumah Bapak, utang lunas, jaminannya balik, bisa. Bapak remes alat kelamin Bapak, taruh di muka Bapak, utang saya minggu ini lunas, bisa, yang kayak tadi. Bapak colek alat kelamin Bapak seperti Bapak tadi colek, utang saya lunas minggu ini, bisa. Gitu. Mau yang mana? Bebas. Yang kedua kalinya itu anak saya itu Deketin mic-nya, deketin. kerja di PT, bagaimana yang bisa naik pangkat itu Pak Haji? Gampang Pak, gajinya dia terakhir berapa, disedekahin nanti naik pangkat. 2 kayak ibu tadi tuh. Baru punya gaji 2 kali. Iya, gaji terakhir berapa kan saya nggak tahu. Tanya dulu gajinya dia berapa. Belum tahu. Ya lo tanya berapa gaji kamu terakhir. Gaji aku terakhir 2 juta. 2 juta. Ya disedekahin gitu. Gitu Pak. Iya, cari anak yatim kurung. Nanti cari anak yatim kurung, disedekain ke anak-anak yatim kurung. Kasih. Nah, diusap kepalanya anak yatim kurungnya, usap, terus dicium keningnya ibu yatim kurung. Itu. Tapi kalau di sono nggak ada anak yatim kurung, minimal 41 orang anak. Kalau nggak ada Bapak numpang di sini. Di sini ada berapa anak? 97 anak. Pakai di sini harusnya anak yatim kurung. Anak yatim kurung apa tuh Pak Haji? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak yatim ditinggal papanya udah gede, saya nggak setuju. Kan kita lagi urgent darurat. Ibarat dokter spesialis, bukan dokter umum. Oke? Ada lagi? Ya. Makasih. Praktekin ya. Ya. Bisa gak? Bisa. Harus bisa. Yuk, Lamongan ada lagi gak? Lamongan ada gak? Ayo. Lamongan dulu. Iya, Lamongan Dudak udah jauh nyasar. Udah semua. Ya, kalau udah semua yuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi buat Pak Haji Dwi. Saya baru pertama kali ke sini. Nah, pertanyaannya apa? Saya dari Ciamis. Saya lagi berikhtiar udah hampir 3 tahun. Ikhtiar untuk apa? Hajatnya apa? Hajatnya saya lagi nyalek Pak. Nyalek? Iya. Gampang bos. Kalau kita mau nyalek Pak, kalau memang punya duit ya alhamdulillah. Kalau kita nggak punya duit, biar kita kepilih jadi DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, atau jadi DPRD gratisan. Bapak rendem cara dalam Bapak di drum yang 200 liter tuh cara dalam, sama foto Bapak direndam sampai fotonya hancur, kena air tuh kan direndam. Nanti air rendemannya itu Bapak tampung di motor, jadi drumnya taruh di motor, Bapak bikin. Nanti Bapak naik motor, Bapak keliling ke dapil, Bapak berapa dapil? Misalkan 8 kecamatan, ya 8 kecamatan dibolongin tuh drumnya, nanti airnya netes. Nah, selama airnya netes, nanti orang yang nginjek itu air rendeman cara dalam Bapak, pasti pilih Bapak. Kalau lebih jitu lagi, pada saat Bapak keliling ke 8 kecamatan, Bapak sambil telanjang bulat. Iya, maksud saya nanti orang-orang kampung kan ngapalin dia pas mau nusuk. Oh iya nih yang kemarin orang gila, jadi caleg gila. Ini Pak, ini tuh ada 2 orang yang bikin perjanjian sama saya. Udah saya korbanin segala rupa, tapi dia itu nggak komitmen Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Mumpung ini belum terlambat kan. Noblos masih tanggal 14 ya. Ini terkait perjanjian apa, karena saya mengalah. Saya dulu mau ke RI, tapi saya dicoret. Dia mau ngasih kompensasi, tapi sampai hari ini. Sekarang pertanyaan Bapak apa ke saya? Pengen mereka itu bayar komitmen ke saya gitu. Oh ya udah, di fotonya ditulis, dikempit alat kelamin Bapak. Kalau Bapak mau tidur, umur Bapak berapa? 52. Nggak sampai 52 hari, nanti dia bayar komitmen gitu. Ya, Oke? siap. Sip. Ibu apa pertanyaannya? Ibu apa? Ibu apa? Ya, Bismillah Pak Haji. Pak Haji, kemarin hari Sabtu WA saya dibalas, saya langsung loncat loh ke sini. Saya balas WA mbaknya. Iya. Apa pertanyaannya? Terus saya jawabnya apa? Jawabnya Pak Haji bilang
gampang itu nanti kita privat aja gitu. Wah, saya langsung papa. Emang hajatnya apa? Begini, saya mewakili keluarga. Jadi perusahaan kami itu dari tahun 2020 hingga sekarang merugi, Pak. Jadi kami punya tanggungan 53M. Kemudian sudah Emang perusahaan apa? konstruksi. Konstruksi. Ya. Punya hutang 53M kemana? Ke bank juga, lalu ke Jaminannya apa? jaminannya rumah, tanah, mobil semua. Terus? Iya, kemudian pertama yang melihat YouTube ini papa saya. Kemudian papa sudah menjalani. Terus ada pertanyaan Pak Haji. Papa sudah menjalani sampai papa saya sudah 75 tahun, tapi masih menjalani bahkan tidak pernah bolong. Pertanyaannya, ketika menjalani itu, semakin menjalani dari hari ke hari, kayak masalahnya itu kayak malah kayak tambah kayak mercon gitu loh. Jadi gini Pak, orang yang meraktekin ilmu RDAY bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, bukannya langsung terkabul. Jadi yang harusnya ini masalah nanti keluar tahun 2025, 2026, 2027, 2028 itu dimajuin sama Allah, jadi keluarnya di 2024. Jadi ntar gak bakal keluar lagi di 2025, 2026, 2027 begitu. Kayak orang mana? Bokek, saldo nggak ada, lepas. Sampai habis. Ya nggak apa-apa, emang itu doa saya tiap malam, Bos. Amin. Tapi janjinya di private ya Pak Haji ya. Ya nanti saya lagi Siap. 17 orang kan nih lagi, taruh di Siap. selesai baru. Siap. Ada lagi? Ya, kemudian jadi pertanyaannya kami tetap menjalani itu ya Pak. Iya, jalanin dulu. Lo apa-apa protes, harusnya proses. Sampai sekarang kami sudah masuk Slik BI. Nggak apa-apa, tenang aja. Lu tuh terlalu apa ya? Terlalu protes, jangan. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul, nggak ada. Contohnya Haji Marco. Amin. Dia mau jual penggilingan padi udah 17 tahun. Udah ke kiai, ke ustadz, ke habib, ke Majalengka, ke Cirebon, ke Kuningan, ke Pamempek, Banten. Ketemu ilmu RDAY baru meraktekin 7 bulan langsung laku. Udah jalanin aja, Mbak. Iya. Oke? Iya. Sip. Bapak apa? Pak Haji yang kedua, suami saya habis selesai sekolah Sespimti. Kemudian saya sudah Sekarang pangkatnya apa? Kombes. Kombes. Iya. Terus? Supaya cepat jadi jenderal Pak Haji. Sedekah 12 kali gaji terakhir. Ya, itu langsung. Siap. Kalau kombes jabatan terakhir di apa dulu? Sebelum sekolah Sespimti itu Sespimti, ya. Dirpam Opit. Ah ya udah, berapa gaji terakhirnya? Kali 12 gitu. Ya. Manjur, Mbak. Tadi kan saya barusan ngobrol di Citos sama Bintang 2. Siap. Iya, manjur. Mosong yang kombes enggak. Manjur. Sedekain 12 kali gaji. Nanti ada jalannya aja. Dari mana aja uangnya cari pasti. Iya. Gitu. Nah, nanti Karena habis sekolah kan, Pak. Jadi karena habis sekolah jadi dananya jangan ngomong gitu. Ucapan siap, adalah doa. siap. Iya. Pasti ada. Pasti ya. Bismillah. Pasti ada. Iya. Kapolda Kaltara. Amin. Amin. Iya, itu kan nanti duitnya banyak banget. Amin. Itu kan pasien Iya. saya. Kami kemarin di Kaltara Pak Haji sebelum sekolah. Iya, Pak Indrajit. Itu pasien saya. Nggak ketemu. Irjen Pol. Siap. Nah, nanti Iya. jadi di sono. Duitnya banyak, tahu ladangnya banyak. Siap. Kemudian Pak Haji yang ketiga, yang terakhir ini, anak saya sekarang sedang galau untuk memilih sekolah jurusan kedokteran atau teknik kimia. Kedokteran lah, harus kedokteran. Colek Siap. alat kelamin kamu, taruh di jidatnya Iya. kalau dia tidur. Ke dokter, harus dokter. Siap. Anak Harus saya dokter, ya? Siap. dua-duanya Siap. dokter. Ini yang ketiga, anak saya Siap. mau masuk lagi dokter. Siap, Dokter Pak Haji. enak, Siap. gitu Iya. ya. Iya. Nanti kalau dia mau ambil spesialis alat kelamin dan kulit, Iya, nanti iya, Pak Haji. kecantikan. Iya, Nah, tujuan nanti saya begitu. dagang stem cell, beli Siap. dari agennya kan pasien Siap. saya tuh di rootnya.
direkturnya Kalbeng. Siap. Nanti belinya berapa, jualnya berapa. Bisa Sekali kedokteran stem ya, Pak Haji, ya? 300 juta. Bisa ya? Bisa Siap. lah, itu kan pasien saya, Siap. direkturnya. Nanti beli, jadi agen. Tahu gak kalau jadi agen stem cell per bulan berapa untungnya? 150 miliar net tuh. Siap. Ini bener Pak, itu kan pasien RDAI disekolahin sama itu ke Korea Selatan bikin racikannya. Iya. Anak saya dokter semua, dua-duanya nih yang nomor 3 saya masukin lagi dokter. Iya. Oke? Siap. Sip. Yo.